Kalau Anda masuk ke dalam golongan orang yang berpendapat China bukan ancaman, sepertinya harus berpikir ulang. Situs Reuters.com pada tanggal 1 Desember 2021 kemarin memuat berita dengan judul China memprotes pengeboran dan latihan militer Indonesia. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Beijing mengirim surat diplomatik yang meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai Natuna. Selain itu, diberitakan juga sebelumnya China mengirim nota protes atas latihan bersama antara Indonesia dan Amerika dengan sandi Garuda Shield. Sebuah artikel yang ditulis oleh pemerhati pertahanan Jagarin Pane sangat menarik untuk disimak. Berikut ini admin rangkum sebagian isi artikel yang diberi judul "Apa bilang, apa ku bilang". Bocoran surat diplomatik akhirnya merembes juga dan disebarluaskan kantor berita Reuters. Cepat atau lambat, China akan berkata jelas pada kita bahwa Naindas lainnya memotong zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Lalu China bilang pada kita agar pengeboran gas di kawasan Naindas lainnya dihentikan. Dan yang lebih mengherankan, mengapa China keberatan dengan latihan militer gabungan Indonesia dan Amerika. Padahal pada waktu yang bersamaan, secara estafet dan paralel, militer Amerika melakukan latihan militer dengan Australia, Filipina, dan juga Jepang. Garuda Shield sebenarnya sudah bertahun-tahun dilaksanakan, dan tahun ini adalah yang terbesar dengan kekuatan 5.000 prajurit, ditambah dengan alutsista canggih juga dikerahkan. Mengapa baru sekarang diributkan oleh China? Agak berlebihan kemudian jika China keberatan soal latihan militer kita dengan Paman Sam. Sementara Angkatan Laut Cina sesuka hati warawiri di Laut China Selatan. Apalagi kapal selamnya. Bisa saja kapal selamnya sudah memetakan Selat Sunda, Selat Malaka, atau Selat Lombok di jalur laut strategis Alki 1 dan 2. Sudah tidak terhitung militer China memprovokasi Vietnam, Filipina, dan Malaysia, termasuk Indonesia. Eksplorasi dan pengeboran gas di ZEE Natuna ditungguin kapal Coast Guard dan kapal perang China berbulan-bulan. Sejak Juni 2021, Indonesia juga mengirim beberapa KRI dan Bakamla untuk mengawal proses pengeboran tersebut. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982, hak berdaulat perairan ZEE Natuna dimiliki sah oleh Indonesia. Kedaulatan teritori adalah hak mutlak pemilik teritori, sedangkan hak berdaulat di ZEE, kapal asing bebas melintas, namun tidak boleh mengambil sumber daya yang terdapat di ZEE tersebut. Dinamika diplomatik dan pengerahan kekuatan militer di LCS tentu menguras energi diplomasi dan sumber daya alutsista. Sementara Indonesia selama ini selalu berupaya bersikap netral, manakala klaim China menggerus ZEE beberapa negara jiran. Dan ketika nota diplomatik Cina dilayangkan untuk pertama kalinya, soal keberatan terhadap eksplorasi gas di ZEE Natuna, juga soal latihan dengan Amerika, mau tidak mau mengharuskan kita untuk mengambil sikap tegas. Tidak netral lagi, kita sudah satu barisan dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina, apalagi soal Garuda Shield. Sangat tidak pantas ada negara lain keberatan. Pesan kuat secara militer dari dinamika terakhir ini adalah bersiap menghadapi segala kondisi terburuk, termasuk deklarasi Fakta AUKUS antara 3 negara Anglo-Saxon, Australia, Inggris, dan Amerika. Bagi Indonesia, percepatan pengadaan alutsista strategis seperti kapal perang, heavy frigate, kapal selam, jet tempur, UAV, radar, peluru kendali jarak jauh adalah jawaban secara militer. Semua yang dibutuhkan adalah investasi di bidang pertahanan untuk menjaga dan melindungi eksistensi negara dan bangsa. Sama halnya ketika kita bicara soal investasi di bidang ekonomi. Muaranya sama untuk kesejahteraan bangsa. Investasi atau pembangunan bidang ekonomi adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Investasi bidang pertahanan adalah untuk mengawal kesejahteraan dan kemakmuran tersebut. Dua-duanya harus seiring berjalan. China sudah bilang dia keberatan, maka kita juga bilang kami juga keberatan kalau sampean keberatan. Nah, bagaimana menurut pendapat sahabat tentang ulah China ini? Semboyan NKRI harga mati memang perlu dibuktikan di sini. Silakan tuliskan pendapat sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Pantengin terus channel Sahabat 62 dengan cara klik tombol merah berlangganan subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.